Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa melalui Saat Teduh GPD Manaim Tegal. Pada saat ini saya akan berbicara tentang seorang pemimpin. Tapi kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin bukanlah soal dilahirkan atau dibuat, namun lebih kepada apakah dia dapat menjadi seorang pemimpin yang baik atau tidak. Jadi seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang karena dia sudah dilahirkan sehingga dia menjadi pemimpin yang hebat, atau karena dia sengaja dibuat, dirancang untuk menjadi pemimpin yang hebat. Untuk apa kita menjadi seorang pemimpin yang kelihatan hebat? Karena mungkin udah dari kecil kita bisa menjadi pemimpin, atau kita sudah kelihatan luar biasa karena kepandaian, karena kecakapan, karena kita telah melalui proses. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah yang demikian. Seorang pemimpin bukanlah tentang hebat atau pandainya dia dilihat atau dia dinilai, tetapi sejauh mana seorang pemimpin itu bisa menjadi teladan atau bisa menjadi panutan. Itulah seorang pemimpin yang hebat. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia dinilai, dia dilihat bukan karena dia pandai, bukan karena dia luar biasa, tetapi dia menjadi hebat, dia menjadi luar biasa karena ada sebuah teladan yang dia tunjukkan, ada sebuah panutan yang dia bisa contohkan dan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara pemimpin yang menjadi teladan atau pemimpin yang menjadi panutan, maka kita tidak berbicara seorang pemimpin yang otoriter, seperti yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat tadi. Bukanlah seorang pemimpin yang seenaknya sendiri, memerintah seenaknya sendiri. Bukanlah seperti itu seorang pemimpin yang menjadi teladan. Ukuran dari seorang pemimpin yang menjadi teladan adalah ketika dia dikatakan oleh orang-orang yang dipimpinnya, engkau adalah seorang pemimpin yang baik. Engkau adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan. Engkau adalah seorang pemimpin yang dapat saya ikuti karena sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, satu-satunya pemimpin yang baik dan menjadi teladan bagi kita tentu saja adalah Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin yang baik dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sudah turun ke dunia sebagai manusia. Ia adalah pemimpin terbesar di jagat raya ini. Dia adalah raja di atas segala raja, yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Dia pemimpin yang menjadi panutan. Semua pemimpin yang ada di dunia ini adalah manusia biasa.
pemimpin yang bercacat celak, pemimpin yang tidak perlu kita sembah, tidak perlu kita puja-puja. Karena hanya Yesus dialah satu-satunya pemimpin yang perlu kita tinggikan. Dia adalah pemimpin, dia adalah Allah yang memimpin kita dengan tangan kanannya. Dia sebagai juru selamat kita. Dia adalah pemimpin yang baik di dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang menjadi teladan? Mau tidak mau, belajarlah kepada sang pemimpin sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teladanilah apa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Ikutilah apa yang sudah Yesus berikan, Yesus tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan. Yesus sebagai teladan kita, sebagai pemimpin yang menjadi panutan, dia menunjukkan bagaimana dia seorang pemimpin yang memiliki kasih. Dia pemimpin yang berkorban. Dia pemimpin yang menunjukkan belas kasihan. Dia memimpin dengan kasih. Dia menunjukkan dengan sebuah pengorbanan, bukan dengan otoriter, bukan dengan semena-mena. Biarlah kita belajar sebagai seorang pemimpin. Belajarlah, ikutilah teladan Yesus. Dia seorang pemimpin yang punya kesabaran. Kesabaran yang dilandasi dengan kasih. Sehingga dia dapat menghargai, dia dapat menghormati orang-orang yang dipimpinnya. Dan biarlah kita juga sebagai seorang pemimpin rohani, pemimpin di dalam keluarga kita, pemimpin di dalam komunitas kita, di mana saja kita dipercayakan untuk memimpin, biarlah kita boleh menjadi pemimpin yang menjadi teladan yang baik seperti Yesus. Pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati. Dia adalah satu-satunya pemimpin yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Sehingga ketika kita menjadi pemimpin, ketika Tuhan mempercayakan kita untuk memimpin, maka kita melakukannya dengan penuh kasih. Selain penuh dengan tanggung jawab, kita mau berkorban. Kita lakukan dengan kerendahan hati, sehingga kita boleh menjadi teladan, kita boleh menjadi panutan. Orang-orang yang dipimpin kita boleh berkata, wow, luar biasa pemimpin saya. Hebat, dahsyat pemimpin saya. Karena apa? Mereka melihat teladan, panutan yang dapat kita tunjukkan kepada mereka. Itu sebabnya saat ini, biarlah perenungan ini boleh terus memotivasi kita, mendorong kita agar kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah, dan bukan pemimpin yang otoriter, tetapi pemimpin yang penuh dengan belas kasih, menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakan untuk memimpin dengan penuh kasih, kasih yang daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah sebagai pemimpin kami. Kami boleh mengikuti teladan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mengasihi, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang penuh dengan kesabaran, di mana kami boleh menunjukkan semua itu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami pimpin. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy.